apa namanya, motivasi kita ya. Maka kita tahu bahwa salah satu sahabat ya, sahabat Nabi SAW yang bernama beliau ini, saya lupa namanya. Jadi beliau ini Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari, bapak sekalian, waktu penaklukan Konstantinopel ya, itu beliau sudah cukup tua, bahkan sangat tua, bahkan dilarang untuk berjihad saat itu ya. Lalu akhirnya beliau tetap ikut berjihad ya, berperang di zaman itu, dan akhirnya beliau wafat, syahid ya. Dan beliau memang sudah dari awal mengatakan, saya minta dimakamkan di depan benteng Konstantinopel ya. Jadi akhirnya pertempuran itu pun tidak dimenangkan oleh kaum muslimin saat itu ya, tapi di depan benteng Konstantinopel itulah jasadnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu itu dimakamkan. Dan sekian puluh tahun ya, kalau seingat saya berapa ratus tahun itu ya, 10 tahun seingat saya, atau berapa, lupa persisnya, itu akhirnya makam itu ditemukan oleh Al-Fatih ya, Muhammad Al-Fatih, berkat salah satu itu firasat mimpi dari gurunya Al-Fatih saat itu yang mengatakan ini makamnya Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya dilihat, dibongkar segala macam ya, dan ketahuan memang itu ada makam. Dari makam itulah, dari jejak perjuangan itulah, dari katakanlah pengorbanan Abu Ayyub yang sudah tua seperti itulah, akhirnya itu menggerakkan seorang Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel ya. Jasad yang terkubur itu membuat dia mendidih karena darahnya untuk menjadi orang yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis bahwa saat suatu hari nanti, kata Nabi, akan ada pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel ya. Suatu hari nanti pemimpin itu pemimpin yang terbaik, pasukannya pasukan yang terbaik. Dan itu berapa lama? Ya, jauh ya setelah Abu Ayyub Al-Ansari dimakamkan di situ ya, dan dia memang meminta dimakam di situ sebagai bentuk simbol ya, semangat dia dalam berjihad. Makam Abu Ayyub Al-Ansari yang ditemukan itu membuat bergetar Al-Fatih saat itu, teman-teman sekalian. Makam Abu Ayyub Al-Ansari saat itu membuat Al-Fatih akhirnya mengambil katakanlah pilihan untuk benar-benar bisa menaklukkan Konstantinopel dengan ilmu dan kekuatan kaum muslimin saat itu. Makam itulah yang membuat dia bergetar, merasakan semangat yang luar biasa dalam menegakkan dan berjihad di jalan Allah saat itu. Apa pesan dari ini semua? Ya, pesan yang sesungguhnya ingin saya sampaikan adalah makam yang tidak berbentuk makhluk atau mungkin berbentuk sesuatu yang hidup saja, tapi dari jasad seorang yang mulia seperti Abu Ayyub Al-Ansari mampu menggerakkan Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel. Tapi masalahnya banyak orang, Bapak Ibu sekalian ya, banyak orang itu sudah begitu banyak masalah di depan mereka, sudah begitu banyak orang dengan kristenisasi, sudah begitu banyak orang yang terjatuh kepada kesyirikan, sudah begitu banyak hal-hal di depan mereka, bahkan itu semua ada jelas-jelas di depan mata mereka, tidak menggerakkan mereka sama sekali. Jadi kalau sekarang Anda bicara di sini, bicara tentang semangat motivasi, bukan saatnya lagi. Anda sudah harus bergerak. Anda sudah harus berpikir bagaimana mensyiarkan dakwah ini, bagaimana menyelamatkan kaum muslimin khususnya dari berbagai macam kerusakan akidah, kerusakan raga, dan segala macam hal-hal yang ada ya di depan mata kita. Yang kadang-kadang itu dianggap oh ya, Kristenisasi, oh ya gitu. Gak menggerakkan sama sekali. Kenapa bisa seperti itu? Karena iman kita masih tipis. Ya, iman kita masih tipis. Dan bayangkan dulu sekalian ya, ada seorang dokter ya, saya ingat banget dia dokter bedah, sehingga salah saya atau dokter jantung itu di Saudi atau di Kuwait, itu dia melihat kristenisasi ya, waktu itu diceritakan bagaimana orang-orang di Afrika itu luar biasa proses, dan akhirnya dia itu menggerakkan dia untuk akhirnya hijrah ke sana. Saya lupa nama si dokter ini ya, tapi itu akhirnya dengan wasilah dia ke sana,
Dia benar-benar hijrah karena itu orang di sana sebagian besar akhirnya memeluk Islam dan karena dengan Islam. Ya. Apa pesan besar dari sini? Ya, pesan besarnya adalah mari kita mulai hidupkan kembali rasa dalam hati kita. Mari kita mulai hidupkan kembali dengan begitu banyak masalah di depan mata kita. Ya. Masalah kesehatan, masalah kemusyrikan, masalah akidah, masalah tauhid yang di depan mata kita terpampang, tapi kadang-kadang gak ada getaran sedikit pun untuk berbuat sesuatu. Anda berada di sini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bukan suatu kebetulan. Ya, jadi pengcap, ya, jadi pengda, bukan hal yang mudah. Ya, hisab kita nanti besar sekali, termasuk saya. Ya, kenapa? Terlalu banyak masalah, terlalu banyak orang yang sebenarnya pengen kenal dengan pengobatan Islam. Tapi ini kita masih berada pada kalimat remeh-temeh, berapa nanti tarik bekam di klinik saya. Itu remeh banget buat saya, receh banget buat saya. Nabi SAW tidak pernah khawatir dengan umatnya itu kaya. Maksudnya gini, dalam sebuah hadis yang dikatakan, yang aku khawatirkan di umatku itu ketika harta sudah berlimpah di antara mereka. Ya, kalau miskin nanti nggak khawatir, ya, karena nggak mungkin Muslim itu miskin sebenarnya. Maksudnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu pasti bukan rezeki. Gitu. Jadi kalimat-kalimat yang akhirnya punya sekedar simbolisasi atau mungkin labelisasi dari sebuah terapi, berupa mungkin, wah nanti kalau bekam banyak pemasukan klinik, banyak pemasukan saya, macam-macam itu. Anda mulai harus tinggalkan itu. Sebab apa? Saya khawatir, wallahi saya khawatir suatu hari kelak Ibu Nabawi bekam ini tidak jauh beda dengan pengobatan barat. Kalau apa? Kalau kita nggak punya ruhnya, kalau kita tidak tahu kesini tuh mau ngapain, kalau kita datang ke sini cuma sekedar pengen belajar, dapat sertifikat, USBN segala macam, buka klinik, pasien satu hari berapa, dapat berapa, receh banget. Naikkan makom Anda, naikkan katakan level keimanan kita, naikkan tingkat pemikiran kita, bukan cuma sekedar bicara ini ada orang sakit bekam, bukan. Bagaimana Anda memperbaiki akidahnya, bagaimana Anda menyampaikan pesan-pesan agama kepada mereka, bagaimana mungkin mereka adalah orang-orang yang mohon maaf mungkin tidak kenal dengan agama, Anda kenalkan agama tanpa paksaan tentunya. Itu makomnya. Kalau cuma sekedar cari duit dari bekam, Masya Allah teman, mudah sekali. Saya katakan mudah sekali. Bahkan mungkin Anda akan jauh lebih besar yang Anda dapat ya dari orang di luar sana. Tapi kita nggak di sana karena ruhnya itu kan kosong sekali terus. Ya, akhirnya nanti apa, pengobatan itu tidak jauh beda dengan pengobatan barat yang semuanya urusannya materialisme, kapitalisme, itu saja. Ya, maka saya berpesan sekali kepada Anda semua, mari perbaharui niat kita, mari ikhlaskan niat kita. Ya, masalah di depan kita tuh sangat banyak, negeri kita ini dengan begitu banyak masalah, ambil peran di sana. Ya, kita tidak butuh musuh, kita butuh teman, kita butuh sahabat untuk membangun negeri ini gitu loh. Ya. Dan apapun yang tingkatkan iman Anda. Ya, jangan ngomong tentang kesehatan, jangan ngomong tentang bekam. Saya jujur ya bos sekalian ya. Saya tanya di sini, ini satu pertanyaan saya. Ini semua kan boleh dibilang herbalis. Ya, boleh dibilang herbalis, orang-orang yang paham herbal. Ngasih orang herbal, tapi kadang-kadang seringnya kita bahkan minum herbal pun tidak tiap hari. Madu nggak minum, habas soda nggak minum. Apa yang kita sampaikan gitu loh? Nggak ada ruhnya. Ya, ini sejatinya ini tamparan buat kita semua. Maka saya pribadi berusaha konsisten untuk itu gitu. Ya, saya minum ini itu segala macam tiap malam itu. Bagian dari apa? Bagian dari saya bersyukur dan bagian dari apa yang saya sampaikan itu memang saya kerjakan. Seperti itu. Hingga nggak tampak sakit. Ya, kita tetap seger gitu kan. Sekarang kita semua letih, serius letih gitu kan. Tapi orang-orang di luar sana, orang-orang yang merusak Islam jauh lebih besar effort mereka untuk merusak. Artinya, sebagaimana kita letih, mereka pun berletih-letih untuk merusak. Jadi letih kita ini biarkan menjadi letih. Ya, Anda kenalkan bekam ini, ya. Sampaikan dakwah ini. Di berbagai tempat yang Anda bisa lakukan, mungkin dinas kesehatan, yang bapak-bapak, ibu-ibu di sana, kenalkan tentang bekam. Dengan niat ilahi ta'ala pasti akan ada jalan, wallahi. Gak mungkin enggak. Kita niat untuk apa? Untuk menyehatkan orang, bantu orang, bantu pemerintah juga, bantu dinas kesehatan atau bantu umat masyarakat, itu harapannya. Ya. Yang nanti pulang ke sana pikirkan, orang beriman itu idenya banyak.
Orang beriman itu ya, dan menjaga keimannya nih, kreativitasnya banyak. Anda bayangkan ya, di zaman keemasan Islam itu saking luar biasanya kreativitas mereka, itu kuda-kuda jihad veteran perang itu dapat dana wakaf untuk menunggu kematian mereka. Kuda coba, luar biasa Bos sekalian ya. Jadi kita ini belum ngapa-ngapain ya, tapi karena belum ngapa-ngapain, mari kita bergerak gitu loh. Apapun yang kita bisa kerjakan, lakukan ya. Ada di PBI sekarang ya, dapat amanah kumpul sama teman, gak gampang loh kita kayak beginian di tengah begitu luar biasanya orang yang berkumpul cuma urusan dunia, cuma urusan harta ya. Maka ya itu dia pesan saya itu yang pertama tadi, kuatkan iman ya. Anda mulai katakanlah sholat malam ya, baca Quran ya, sehingga nanti Allah beri. Saya tadi pagi subhanallah ya, saya dapat cerita dari dokter Ali Ridho, pendiri Iskarimat itu kan dokter Tunjung, Allah yang ham ya. Itu masya Allah, beliau cerita, saya nggak tahu banyak tentang beliau, tapi dokter Ali cerita bahwa banyak kasus-kasus sulit di Karyadi ya, itu dikirim kepada dokter Tunjung. Padahal ilmunya sama, ortoped juga, sekolahnya berapa tahun, 6 tahun juga. Tapi kenapa? Karena beliau dekat dengan Quran. Itu poinnya. Tadi saya ngelihat anaknya, Allahu Akbar, mukanya, wajahnya menyenengin. Ya, Dokter Zulham itu masya Allah, ya, hanif sekali. Jadi dikatakan dia menyampaikan tentang isi hati, dan saya katakan itu bukan isi hati, tapi isi imannya dia. Saya sangat sepakat dengan apa yang saya Dokter Zero sampaikan, itu semua dari hadis, dia bilang. Itu orang yang punya sekolahnya itu mungkin 12 tahun ya, sekolah dokter, sekolah bisa ngomong kayak begitu, itu tuh sekarang jarang loh sekalian. Karena sebagian besar kita tuh produk-produknya barat ya. Maksud saya apa? Tadi ya, Quran itu kunci ilmunya. Nah, kunci ilmunya di sana. Ya, maka terapis bekam juga, Anda harus kuat dalam Quran. Ya, ketika Anda membekam dengan kekuatan ruhnya Quran, ya Anda punya power dalam berbekam meskipun ilmu bekamnya sama. Itu pesan. Jadi Anda bayangkan seorang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya, ketika ada orang yang minta kepada beliau untuk meruqyah, ada orang yang kena jin seperti itu, beliau kan nggak datang. Apa yang beliau kerjakan? Bawa sandalku, pukulkan ke orang tadi. Jinnya kabur, modal sandal doang. Saking dahsyatnya iman itu. Subhanallah kan? Umar bin Khattab, setan pindah ke lorong sebelah kalau dia lewat di lorong itu. Gitu. Penyakit itu ada masalah emosi ya. Penyakit itu pasti ada sesuatu yang emosi terlibat di dalamnya. Nah, kalau misalkan yang pembekamnya orangnya rapuh ya, makannya nggak beres, emosi nggak beres, hubungan sama Allah jelek, bersiaplah itu emosi dari orang dari itu tertangkap sama dia. Gitu loh. Dan itu banyak kasusnya, habis ngebekam lemes. Betul? Habis ngebekam justru malah kayak orang kena gangguan jin. Kan konyol bin suronyol. Gitu loh ya. Jadi pesan saya kepada teman sekalian ya, mari kita bersama ya, siarkan dakwah. Dan saya jujur ada dapat satu kisah ya. Ini terakhir insyaallah. Bapak-bapak dok. Ada bapak-bapak, kemarin saya subhanallah ketemu dia orang itulah ya, orang hebat ya, orang tajir luar biasa. Subhanallah, bapak itu istrinya kena kanker getah bening saya. Dia tuh akhirnya mencari-cari pengobatan di luar medis karena dia sudah berobat nih segala macam, cuma akhirnya nggak dapat kesembuhan di sana. Cari ini segala macam, nggak ada informasi, dia cari sendiri. Dia akhirnya istrinya tuh masya Allah, akhirnya belajar sendiri akupuntur, belajar herbal, belajar tentang fermentasi, belajar tentang akupuntur segala macam dia belajar, canggih banget. Dia ngajarin temannya. Kenapa? Nggak ada informasi tentang pengobatan di luar konvensional. Artinya apa? Banyak di luar sana tuh orang-orang ingin berobat di luar pengobatan medis, tapi tanpa kita menjelek-jelekan, jangan menjelek-jelekan. Karena kesembuhan itu bukan karena bekam, kesembuhan itu bukan karena madu, kesembuhan itu bukan karena kita pijet, kita tusuk, kita segala macam, bukan. Allah yang kasih sembuh. Jadi nggak usah saling menjelekkan di sana di sini, nggak usah saling, kita saling berangkulan saja. Dan jangan mengklaim kita yang terbaik gitu. Ya apalagi mengatakan bahwa cukup ini aja, cukup, enggak cukup, serius. Tipu Nabawi itu ada keterbatasan, makanya belajar, diilmuin gitu loh. Bagaimana Islam itu bisa menerima. Anda tahu 18 dokternya Salahuddin Al-Ayyubi itu seingat saya 8 atau 9 orang itu non muslim.
bisanya. Ya, jadi jangan terlalu overconfidence gitu kan. Overconfidence kita itu overconfidence yang kita kembalikan pada Allah yang sembuhkan. Ya, Allah yang kasih sehatan gitu loh kepada pasien. Jadi bukan ini terapi ini insya Allah masya Allah, tanpa obat, tanpa apa lagi? Itulah pokoknya. Seperti itulah. Jangan overconfident ya. Tapi seorang dari dokter Zulham itu aja mengatakan, dia katakan tulang itu bisa bersatu bukan karena dipasang pen. Allah yang satukan tulang itu. Terus kalimat seorang yang hanif luar biasa gitu loh. Jadi kita jangan terlalu pede dengan ilmu kita. Ya, karena kalau Allah belum takdirkan sembuh, tidak akan sembuh. Tugas kita apa? Ngantarkan dia untuk sembuh dengan izin Allah, dengan ridhonya Allah. Kalau nggak sembuh, kita hantarkan dia menuju kematiannya. Kalaulah bersama kita dalam husnul khotimah. Kan gitu. Iya. Oh, banyak orang begitu kan? Anda datang berobat ke Anda. Ini terakhir. Lanjut. Anda. Ya. Hai orang berobat ke kita tadi, dokter Ali cerita berapa lama kemudian 2 hari kemudian orang itu mati. Tapi kalau seandainya ada pesan-pesan akidah di sana, kan dia mati dengan tenang. Gitu loh maksudnya. Iya. Kita kan nggak tahu aja. Gitu loh. Nah, bagaimana mau ngasih tahu pesan-pesan iman, pesan akidah kalau imannya receh nemeh-temeh? Masih mikirin pasar ini kira-kira kasih herbal apa nih? Produknya mana paling tinggi nilainya? Apa mungkin marginnya? Ayo, saya bilang. Semoga ada yang tersinggung. Ya. Ya. Seperti itu ya. Nah gitu ceritanya, makanya saya tuh ya, saya cuma di dalam hati, ya Allah, saya pengen lihat orang banyak orang sembuh, banyak orang sehat, banyak orang katakanlah bebas dari penyakitnya segala macam. Itu yang saya niatkan. Anda tahu apakah saya itu katakanlah sekarang di dunia kayak begini tuh katakanlah memang sengaja disetting namanya? Wallahi enggak. Akun IG saya itu ya sekarang subhanallah masya Allah 3,6 juta itu, apakah ada teknik marketingnya? Nggak ada. Nggak ada, serius. Dan posting aja. Kenapa? Saya pengen lihat banyak orang sembuh gitu loh. Dengan cara apa? Dengan mudah, dengan murah. Termasuk nanti suatu klik Anda berpikir di klinik Anda tuh kalau bisa nanti suatu reklam gratis. Bagaimana cara pikir? Itu. Maka saya beberapa masjid yang minta bikin link, saya nggak mau kalau masjid masih mungut bayaran dari ngebekam pasien, nggak mau saya. Biasa aja kayak begitu mah. Udah orang sakit datang ke masjid berobat, bayar bekamnya bayar, herbalnya bayar. Coba naikin sedikit deh makomnya. Bagaimana mikir orang itu berobat gratis, herbal gratis? Karena di zaman keemasan Islam, rest area itu gratis. Masuk rest area, hotelnya sekelasnya bintang 4, bintang 5, karena lebih itu dapat gandum, dapat daging 2 kilo. Coba. Oilan 2000. Ya, mari naikin makom. Ya, tingkat pemikiran itu naikin. Ya. Caranya gimana? Macam-macam, ada bergaul dengan teman-teman yang mungkin punya ilmu yang lebih luas gitu kan, atau mungkin dengan teman-teman siapapun lah gitu kan. Yang paling penting apa? Perbaiki, tingkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Jadi punya target standar hubungan dengan Allah, punya target standar. Contoh mungkin Nabi SAW dimanapun beliau pergi, beliau tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Nabi SAW dimanapun beliau pergi tidak pernah meninggalkan sholat fajarnya atau sholat qobliyah subuhnya. Standar hidup di situ. Ada buku saya baca judulnya Atomic Habits terakhir. Buku ini bagus. Ya, ceritakan tentang bagaimana memulai membangun diri kita menjadi besar lebih baik segala macam dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil. Mungkin Anda sekedar push up 5 kali sehari, tapi Anda rutinkan biasa, itu akan membuat ada sebuah hal besar yang akan terjadi pada diri Anda, katanya. Itu dibuktikan. Hal-hal baru yang Anda kerjakan. Ya, misalkan klinik Anda, pasien kan 1 hari, sebulan mungkin 10 orang, standar 10 gitu, mulai naik tuh. Oke, satu saya gratis ini. Gitu, misalkan. Bukan hanya gratis, Anda kasih herbal, kalau perlu Anda kasih sayur. Mana sayur? Mau saya jual lah. Udah tutup lapaknya. Mana saya jual? Serius ya? Saya mau bagi-bagiin. Yur! Mana jual sayur? Ambil, bagiin semua. Bagi.
Udah habis? Woi, keren. Baju. Ada baju? Nanti saya yang itu, saya yang bayar. Bagi. Mana jualan lagi yang ada? Oke, selanjutnya Kopi. Banyak itu yang jual tuh semua kasih aja ke peserta. Ya, Barakallah. seperti itu. Ya. Jadi itu ya umat muslim itu, mukmin itu dia udah bukan bicara level semangat. Semangat tuh harus tetap ada, stabil semangat. Ya. Caranya gimana? Banyak cara. Tapi semangat itu bagus sekali teman-teman sekalian ya. Itu sebagian besar muncul karena ilmunya di kitab, belajar, membaca, kumpul segala macam itu. Maka tingkatkan keilmuan Anda, ya. Tingkatkan semangat Anda, tingkatkan iman Anda, perbaiki pergaulan Anda, perbaiki makanan Anda. Ya, karena itu bagian dari cara kita menjaga tubuh. Ya, mungkin sudah sering dengar Dr. Jalil Akbar, misalkan saya bilang jangan makan gorengan, misalkan kurangi gorengan, nggak berubah juga sampai sekarang ini, gitu aja. Gitu loh. Coba dilatih sedikit untuk disiplin gitu loh, misalkan. Oke, sekali-sekali bagaimana tiap hari makan gorengan dikurangin dulu, ya. 1 hari 2 hari nggak makan gitu loh. Bukan masalah gorengannya, serius bukan, tapi ada kebiasaan yang kita buat, gitu loh, yang baru. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau Anda mau besar, Anda mau hebat suatu hari kelak gitu loh. Seperti itu ya. Saya kira mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, ini sudah terakhir. Cukup, insya Allah. Saya sangat yakin. Cuma saya pertanyaan saya satu, ya. Di mana iyalah di mana pernah majelis istighosah Bubuk Bambu Buleng Pati mengadakan acara kuis. Kalau tahu saya kasih hadiah. Di mana majelis istighosah Bubuk Bambu Buleng Pati pernah mengadakan acara. Gak ada yang tahu. di bumi Allah. Baca. Nih, ambil sesuai ukuran. Ngomong sampai robek itu loh, tak pernah meja. Hitung. Jangan kasih harga diskon. Harga normal. Saya mau Anda ambil, lalu Anda berikan ke teman Anda. Bukan buat Anda. Serius. Jangan buat Anda. Anda mulai berpikir bagaimana ini lebih pas untuk orang lain. Kalau nanti Allah takdirkan Anda dapat, Anda pasti dapat. Oke? Tolong ambil satu-satu perlahan-lahan. Sekarang. Sudah dihitung belum? Tolong cepat dikit.